Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita ketemu lagi untuk pick a card di edisi hari ini, di mana kita akan jelang Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi pick a cardnya kali ini ada kaitannya dengan kamu dengan dia, tentunya di Hari Raya Idul Fitri nanti. Apa yang dia inginkan atau yang dia harapkan dari kamu pada Hari Raya Idul Fitri nanti? Mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, atau ada sesuatu yang ingin uh, dia harapkan untuk dari kamu gitu untuk dia, atau ada yang mungkin dia ingin lakukan dari dia ke kamu. Nah, itu nanti akan kita lihat dari pick a card kali ini ya. Di sini ada 4 kartu. Jadi nanti kamu tinggal lihat apa kira-kira yang menjadi harapan dia ke kamu. Oke, di Hari Raya Idul Fitri nanti. Baik. Yang pertama di sini ada kartu perfect timing. Perfect timing. Kemudian yang kedua di sini ada emotional healing. Ya. Kemudian di sini ada kartu be yourself. Ya, kelihatannya. Dan yang berikutnya ada kartu let go. Oke. Jadi di sini seperti biasa dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4. Mana kira-kira yang menarik untuk kamu pilih di sini? Dalam artian kamu merasa tertarik untuk melihat apa nanti prediksi dari salah satu kartu yang kamu ingin pilih ya di pick a card. Perfect timing, emotional healing, be yourself, dan let go. Oke? Dilihat baik-baik, kemudian ikuti intuisi kamu untuk memilihnya. Baik, kita akan mulai sekarang dari perfect timing ya. Oke, ini dia yang memilih kartu pertama. Ya, apa yang dia harapkan dari kamu di Hari Idul Fitri ini ya? Kalau dari kartu yang terlihat di sini buat kamu yang memilih kartu pertama, kondisi dia sepertinya saat ini lagi tidak stabil, ya. Kondisi dia saat ini mungkin sedang dalam kesulitan, tapi dia sepertinya menyimpan keadaan dia itu di dalam dirinya sendiri. Nggak ada orang yang tahu barangkali ya. Dimana di sini dia mengharapkan sekali di saat ini ada yang memberikan perhatian kepada dia. Dan kalau kamu yang memilih kartu pertama, sepertinya dia mengharapkan perhatian dari kamu terkait dengan keadaannya ini, keadaan yang tidak stabil. Sepertinya buat kamu yang memilih kartu pertama, dia saat ini, orang yang kamu pikirkan itu dalam keadaan sakit, ya. Ya, dia di sini terlihat dalam keadaan tidak sehat atau sakit, dan itu dia tutupi. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak tahu kalau dia sedang sakit. Dan dia ingin sekali orang yang pertama kali tahu bahwa keadaan dia tidak baik, atau mungkin kondisi dia tidak sehat, itu adalah kamu. Dia mengharapkan sekali kamulah yang memberikan perhatian ke dia, karena mungkin dengan kamu dia merasa nyaman ya. Selama ini kamu
adalah orang yang peduli dengan dia, dan mungkin juga dia ingin kamu merawat dia dikala dia sakit ini. Ya nggak tahu ya sakitnya apa, sakit biasa aja atau ada indikasi sakit yang aduh jangan deh ya, mudah-mudahan nggak sakit yang serius begitu. Tapi yang jelas di sini dia menutupi sakitnya. Dia nggak menceritakan, atau orang lain, orang terdekatnya, orang tuanya barangkali, atau keluarganya, teman-teman dekatnya pun tidak tahu kalau dia lagi sakit. Karena di sini dia tidak mau menyampaikan atau tidak mau membuat orang lain itu risau dengan penyakit dia. Kalau dilihat penyakitnya serius, karena di sini sepertinya dia ngerasa nggak bisa atau nggak tahu masa depan dia kayak apa dengan sakitnya ini ya. Ini membuat kestabilan diri dia, kestabilan perasaan dia itu memang jadi agak sedikit kacau. Dan kamulah orang yang dia harapkan di momen Idul Fitri ini nanti bisa memberikan perhatian ke dia. Ya, paling enggak kamu mungkin bisa menanyakan kondisi dia, atau mungkin kamu juga bisa memberi maaf dia kali ya dengan momen yang pas ini. Sekaligus sebenarnya dia ingin menyampaikan kepada kamu tentang rahasia kondisi dia ini. Ya, dia mau mengatasi keadaan dia ini. Dia berharap di sini ada semacam keajaiban buat dia agar bisa terlepas dari kesulitannya, agar bisa sembuh dari sakitnya di sini ya. Sementara ini memang dia sedang banyak mencari cara, mencari bantuan juga bagaimana supaya dia bisa keluar dari kondisi dia yang tidak sehat ini. Selama ini dia berjuang sendiri loh ya, kasihan banget. Dia di sini tidak memberitahu siapapun. Dia berjuang sendiri, berusaha sendiri untuk mencari itu tadi, cara-cara penyembuhan, semacam itulah ya. Dan di sini memang harapan dia itu hanya kepada kamu. Dia tuh selama sakit itu hanya memikirkan kamu. Dia ingin sekali menyampaikan kepada kamu kondisi dia secara jujur ya, secara jujur di sini. Dan dia berharap kalau seandainya kamu tahu, ataupun seandainya kamu bersedia mungkin memberikan perhatian, peduli, atau sampai mau merawat dia, di sini dia yakin akan ada cepat perubahan. Paling tidak dari sisi mental dia pastinya akan lebih bersemangat lagi untuk sembuh. Paling tidak dia bisa memperbaiki kondisi hati dia, perasaan dia yang selama ini tadi tidak stabil karena tidak adanya orang yang mengetahui bagaimana dia sebenarnya. Nah, hanya kamu yang dia harapkan di momen Lebaran ini nanti ya bisa mengetahui seperti apa dia sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa harapannya di momen Lebaran ini ke kamu, dia mengharapkan sekali perhatian dari kamu. Karena sebenarnya dia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saya melihat ini memang terkait tentang seseorang yang sedang sakit ya, sakit yang cukup serius. Dan ini kartu perfect timing ini saya mendapat energi. Jangan sampai kamu menyesal begitu. Jangan sampai kamu menyesal momen Lebaran ini jika kamu tidak mempergunakan sebaik-baiknya
bersama dengan dia, itu tadi, ya kita tidak mengharapkan yang terburuk ya, tapi di sini perfect timing. Inilah waktu yang sangat tepat, sangat sempurna buat kamu bisa memberikan yang terbaik seperti yang dia harapkan. Oke? Itu yang menjadi penjelasan dari kartu yang memilih kartu pertama ya, yang memilih kartu pertama terkait dengan apa yang dia harapkan ke kamu. Dia ingin perhatian dari kamu terkait kondisi dia. Please, yang memilih kartu pertama, siapapun orang yang ada di sekitar kamu, ataupun orang yang sedang kamu pikirkan, orang yang pernah dekat dengan kamu ingat-ingat lagi ya. Siapa tahu memang ada di antara mereka yang dalam kondisi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi untuk pilihan berikutnya. Oke, ini dia untuk kamu yang memilih kartu kedua. Apa yang dia harapkan di hari Idul Fitri ini ya? Oke, mungkin saja karena ini merupakan hari raya ya, situasi dia saat ini dia sedang penuh penuh kegembiraan lah ya. Di sini dia mungkin sedang menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga. Namanya juga hari raya ya. Dia juga di sini merasa ya bersyukur untuk tahun ini bisa kembali merayakan bersama dengan orang-orang terdekat seperti itu, entah bersama orang tua, entah bersama saudara, anggota keluarga yang lain. Tetapi di dalam suasana menikmati hari raya ini, sebenarnya dia ingin melepaskan beban dia. Dia di sini merasa ada semacam beban di dalam diri dia. Dia merasa di sini ada sesuatu hal yang masih dia bawa di dalam kehidupan dia sehari-hari ya. Dan di momen ini dia ingin ada semacam tindakan begitu. Tindakan yang dilakukan di mana ini bisa jadi kaitannya ya dengan sesuatu yang pernah ada antara kamu dengan dia di masa lalu. Jadi di hari raya ini sebenarnya ada beban di masa lalu dengan kamu yang masih dia rasakan. Dia rasakan dan dia ingin sekali agar itu bisa dia lepaskan di momen hari raya ini. Ya, yang jelas dia berharap ada satu hal baik bertepatan dengan sukacita Idul Fitri ini ya, di mana dia bisa melepaskan perasaan-perasaan dan juga beban yang ada di dalam diri dia yang selama ini membuat dia merasa tertekan ya, dengan mencoba menyelesaikan itu ya. Mungkin di sini terkait satu hal atau masalah yang pernah terjadi antara kamu dengan dia yang cukup mengecewakan dia ya. Mungkin di sini juga kelihatan bahwa kamu dengan dia ini sudah nggak bersama lagi. Orang yang ada di dalam pikiran kamu terkait dengan pilihan kartu kedua ini mungkin sudah berakhir hubungannya dengan kamu ya. Dan di sini dia berharap ada semacam awal peluang baru yang bisa terjadi bertepatan dengan momen Idul Fitri ini. Sebenarnya di sini dia juga ada perasaan apa ya? Dendam juga ada. Dendam karena
karena cinta begitu. Jadi dia memendam satu hal berkaitan dengan masalah kamu dengan dia di masa lalu, tetapi sebenarnya dia juga masih mencintai kamu, ya. Eh, Itulah kenapa dia masih terus membawa hal tersebut, ya. Kejadian itu yang sudah terjadi di masa lalu itu selalu masih terus dia bawa sampai dengan sekarang. Mungkin dia merasa di sini dia pernah kamu curangi atau pernah berbuat curang, antara itu aja sih ya, antara kamu dengan dia. Dan dia ingin menyelesaikan itu. Kalau dia yang pernah berbuat curang dengan kamu, dia ingin mencoba memperbaiki hubungan, ya. Memperbaiki atau meminta maaf terlebih dahulu pastinya, dan mencoba menawarkan lagi cinta ke kamu di sini. Sepertinya dia deh ya, dia nih pernah berbuat curang ke kamu. Barangkali di sini tampak memang dia ada semacam penyesalan, kemudian dia juga di sini merasa terbeban dengan satu kejadian di masa lalu, dan di sini juga terlihat dia akan datang menawarkan ya kalau bisa dibilang menawarkan cinta lagi ke kamu, ya ya juga di sini. Berarti mungkin harapan apa yang dia inginkan di hari Lebaran ini ke kamu? Dia ingin kamu maafkan dia, dan dia ingin menawarkan atau ingin mendapat peluang lagi bisa menjalin hubungan dengan kamu. Itu harapan dia di momen Lebaran ini. Oke. Jadi di sini kartunya emotional healing. Memang ini adalah penyembuhan untuk emosi-emosi kamu berdua yang pernah mungkin pernah hancur, pernah kacau ya dengan satu masalah di masa lalu. Dan di sini timingnya adalah kamu dan dia mulai menyembuhkan atau ya memperbaiki itu semua. Harapan dia, kalau ditanya lagi, apa harapan dia ke kamu di hari Lebaran ini adalah bahwa dia bisa kamu maafkan. Selain itu juga dia ingin mendapatkan peluang kembali untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu yang memilih kartu kedua. Oke, begitu untuk yang sudah memilih kartu kedua. Dan sekarang kita lihat untuk pilihan kartu selanjutnya. Oke, dan ini dia buat kamu yang memilih kartu ketiga. Apa yang dia harapkan di Lebaran kali ini ya? Ya, di sini terlihat sekali bahwa sebenarnya hubungan kamu dengan dia ini selama ini cukup stabil, cukup baik-baik saja antara kamu dengan dia, seperti itu. Tetapi di sini dia merasa ingin menaklukkan sesuatu. Kalau bisa dikatakan begitu ya, menaklukkan. Atau dia di sini merasa ingin punya keberanian, atau ingin ada semacam apa ya, kekuatan diri dia untuk itu tadi, bisa menaklukkan dalam tanda kutip seseorang, yaitu seseorang yang sangat berpengaruh di dalam hidup kamu. Sepertinya orang yang berpengaruh ini mungkin selama ini agak sedikit mengontrol hidup kamu ya. Jadi kau masih ada di bawah bayang-bayang dia. Dan ini yang membuat dia ingin sekali agar orang tersebut bisa yaitu tadi, bisa ditaklukkan lah istilahnya ya. Ya, orang yang sangat berpengaruh, bisa jadi itu mungkin orang tua kamu, ayah atau ibu kamu ya. Tapi di sini sepertinya sosoknya itu adalah laki-laki. Atau mungkin saudara kamu ya. Saudara laki-laki kamu bisa jadi, atau
Ya, pokoknya ada seseorang di sini di dalam hubungan kamu yang selama ini mungkin eh, agak sedikit menjadi penghalang lah ya. Bukan penghalang dalam hal yang macam-macam, tapi di sini orang itu sepertinya masih mempengaruhi hidup kamu, masih membayang-bayangi antara kamu dengan dia, dan itulah yang membuat perasaan dia selama ini terbeban, membuat dia merasa sedikit berada di bawah tekanan. Dia merasa tertekan jika antara kamu dengan dia ada orang ini. Jadi mungkin ketika kamu berdua, misalnya nih kamu lagi berdua, tiba-tiba orang ini hadir, dia agak sedikit seperti kurang bebas atau kurang leluasa berbicara atau ya seperti itulah. Jadi orang inilah yang menjadi sedikit penghalang antara kamu dengan dia. Di mana dia berharap di sini kamu bisa untuk ya apa ya? Di sini dia berharap untuk bisa mengakhiri situasi itu. Harapan dia. Dia berharap dengan bagaimana cara dengan mengakhiri situasi itu adalah kamu itu bisa apa ya? Bisa menentukan sikap gitu loh. Dia berharap kamu tuh bisa memberi semacam penentuan atau ya, kamu itu bisa memberikan satu apa ya? Keberanian, menunjukkan keberanian begitu. Karena di sini tampaknya dia ini berniat atau ingin membawa kamu ke jenjang pernikahan, ya. Dia ingin mengajak kamu menikah. Atau jika kamu sudah menikah dan memilih kartu ketiga ini, posisi pernikahan kamu itu masih dibayang-bayangi oleh orang lain yang memiliki pengaruh dengan pasangan kamu. Entah itu dia masih memiliki pengaruh dengan istri kamu atau dengan suami kamu. Tapi kalau kamu belum menikah di sini, sebenarnya dia berniat untuk membawa kamu ke jenjang pernikahan, ya. Untuk itu di sini memang dia ingin kamu itu bisa lebih tegas lah, ya. Dia lebih tegas dalam bersikap, lebih bijak. Karena itu tadi, orang ini sepertinya yang menjadi satu bisa dibilang ganjalan dalam hubungan kamu ini orangnya agak sedikit money oriented ya. Apa-apa itu dia nilai dengan untung rugi. Apa-apa itu dia nilai dengan uang. Jadi agak sedikit money oriented orangnya. Orangnya ini agak sedikit berambisi ya. Dia agak berambisi ya. Dia menilai sesuatu itu dengan uang, dan dia sangat menilai seseorang itu mungkin dari kesuksesan keuangannya. Nah, itu sosok orang yang ada mempengaruhi kehidupan hubungan kalian. Tentu saja hal itulah yang menjadi semacam beban. Dan di sini dia merasa orang ini juga mungkin hanya ingin mengambil keuntungan di dalam hubungan kalian ini. Sehingga situasi selama ini dia merasa, pasanganmu ini merasa dia agak gimana ya, sepertinya itu dia ingin supaya kamu itu menyadari sesuatu, atau kamu itu bisa menganggap dia lebih berharga dibandingkan uang-uang yang dipertanyakan atau yang dihitung-hitung oleh orang yang berpengaruh itu. Ya. Jadi kalau di sini apa yang dia harapkan di momen Lebaran ini sebenarnya semacam
ketegasan kamu begitu loh ya. Ketegasan kamu agar bisa menjadi diri kamu sendiri. Kamu tidak perlu takut akan bayang-bayang orang ini. Walaupun itu dia mungkin orang tua kamu harus bisa mengambil sikap begitu loh. Kalau memang kamu serius di dalam hubungan kamu dengan pasanganmu, kamu bisa mengambil sikap. Bagaimana kamu bersikap terhadap seseorang yang ya itu tadi menjadi ganjalan di sini. Mungkin kamu bisa menjelaskan, memberikan pengertian dan sebagainya. Terlebih kalau kalian sudah menikah, rasanya riskan jika di dalam pernikahan kalian itu masih dibayang-bayangi oleh seseorang, walaupun itu mungkin mertua atau orang tua yang masih itu tadi ikut campur dalam hal hubungan keluarga ya, hubungan rumah tangga kalian. Ya. Nah, inilah mengapa kartunya tepat sekali di sini yang memilih kartu ketiga, be yourself. Jadilah diri kamu sendiri. Tentukan sikap kamu. Jangan kamu takut akan bayang-bayang seseorang yang bisa jadi ini akan berpengaruh dalam hubungan kamu dengan dia. Jadi apa yang dia harapkan dengan kamu di momen Lebaran kali ini? Supaya kamu bisa lebih tegas bersikap. Supaya kamu bisa menunjukkan apa sih yang kamu inginkan di dalam hubunganmu dengan pasangan ini ya. Apakah kamu memang berat ke pasanganmu, ataukah kamu lebih berat kepada seseorang yang memiliki pengaruh dalam hidupmu ini? Kalau memang kamu masih mencintai pasanganmu, kamu harus bisa tegas dengan seseorang yang saya katakan ikut campur dalam hubunganmu ini ya. Be yourself. Itu dia yang menjadi penjelasan kartu ketiga. Buat kamu yang memilih kartu ketiga, mudah-mudahan di momen Lebaran ini kamu bisa memberikan kebahagiaan buat pasanganmu dengan bisa menentukan sikapmu, dengan bisa menjadi dirimu sendiri. Oke, kita lihat sekarang untuk penjelasan atau prediksi kartu selanjutnya. Dan ini yang memilih kartu keempat, buat kamu yang sudah memilih kartu keempat, apa yang dia inginkan atau dia harapkan di momen Lebaran ini, yang ingin diperbuatnya ya, atau mungkin yang ingin disampaikannya. Karena di sini ada kaitannya dengan sebuah pembicaraan tampaknya. Ya, dia akan berbicara kepada kamu ya. Ini terkait tentang sesuatu hal sepertinya di sini saya melihat dia ingin berpisah dengan kamu. Dia ingin berpisah dengan kamu setelah dia banyak melakukan evaluasi barangkali ya, melakukan perenungan. Sepertinya dia juga di sini kelihatannya sudah lelah dan ya bisa dibilang dia berhenti berusaha untuk hubungan kamu ini ya. Jadi dia benar-benar di sini akan berbicara mengenai hal itu. Mungkin selama ini dia lelah dengan pertengkaran, perselisihan ya, keributan antara kamu dengan dia. Yang mana dia tahu mungkin dia banyak kekurangan. Dia banyak kekurangan di sini. Atau mungkin dia juga telah melakukan sesuatu hal yang merugikan kamu tampaknya ini ya. Itulah mengapa dia bulat hati di sini tampaknya ingin menyelesaikan hubungan kalian ya. Dia ingin
mengakhiri hubungan kalian di sini, dan itu sudah benar-benar dia pikirkan, dia sudah mengevaluasinya, sudah benar-benar merenungkannya. Dia tidak mau lagi ada konflik di antara kamu dengan dia, karena selama ini dia sudah lelah akan pertengkaran-pertengkaran kalian. Mungkin ini saya lihat ada kaitannya dengan kehadiran orang lain ya. Kehadiran orang lain di dalam hubungan kalian, dan entah itu di masa lalu atau di saat ini, itu yang menjadi semacam hal yang terus menjadi memicu pertengkaran kalian di sini. Mungkin dia sudah tidak bersama orang itu lagi, atau mungkin itu adalah hubungan di masa lalu. Walaupun mungkin itu menyakitkan kamu, tapi sudah tidak lagi terjalin antara dia dengan orang lain, tapi itu yang menjadi pemicu pertengkaran-pertengkaran kalian. Jadi dia di sini sangat lelah. Dia sudah memikirkan, dan tampaknya dia memang sudah membuat semacam keputusan walaupun sebenarnya mungkin dia agak sedikit konflik juga ya. Di sini dia sudah mengambil semacam keputusan buat diri dia sendiri. Keputusan buat diri dia sendiri yang dia tentukan begitu, dan akan disampaikannya kepada kamu, dan ingin disampaikannya kepada kamu. Jadi kalau misalnya ditanya apa keinginan dia ataupun harapan dia di momen Lebaran ini ke kamu, dia ingin berpisah. Mungkin di sini sembari saling memaafkan, momen saling itu tadi, bersilaturahmi ya. Entah, mungkin dia sudah merasa sangat-sangat sangat-sangat capek lah dengan situasi hubungan kalian selama ini. Selain dia memohon maaf untuk segala kesalahannya di masa lalu, dia juga di sini mengaku bahwa itu adalah kekurangan dia barangkali yang merugikan kamu, yang pernah merugikan kamu. Tapi dia benar-benar menyesal barangkali telah melakukannya dulu, tetapi itu juga yang menjadi pemicu pertengkaran kamu. Makanya dia benar-benar ingin berpisah, ingin menyelesaikan hubungan kalian, mengakhiri. Oke, mungkin nanti bakal disampaikannya ya di momen Lebaran ini ke kamu. Jadi di sini kartu pilihan kamu memang pas, yaitu let go. Biarkan dia pergi. Mungkin ada baiknya memang untuk melepaskan atau membiarkan dulu dia pergi. Mungkin suatu hari nanti apabila kalian memang masih berjodoh, kalian akan dipertemukan kembali. Oke? Untuk yang memilih kartu keempat atau yang terakhir, sekaligus mengakhiri prediksi untuk pick a card kali ini. Kita ketemu lagi di prediksi yang lain. Bye.